Kami berusaha, we do our best, Mbak, untuk mencapai target 1 juta barrel ini. Tapi kami selalu selalu melihat tren-tren yang terjadi dan selalu mengupdate long term plan kami ini 1 juta barrel ini ke depan. Tapi kita melihat dari sini kan yang utama itu 1 juta barrel itu kontribusi terbesar itu dari EOR, kemudian juga dari eksplorasi yang masif gitu. Nah ini yang kita akan lihat nanti apakah dari eksplorasi ini masih tetap akan naik trennya. Kemudian juga kalau dari EOR sebetulnya resikonya relatif lebih kecil. Cuma sekarang yang jadi masalah itu adalah teknologi dengan harga minyak yang sekarang ini masih masuk atau tidak gitu, Mbak. Dari aspek keekonomian artinya ini ya Pak Taslim? Betul. Oke, kalau Anda melihat apa saja kendala-kendala utama yang dihadapi untuk kita bisa mencapai target 1 juta barrel per hari ini, Pak? Pertama adalah investasi itu sendiri ya, karena investasi ini sangat berpengaruh terhadap penemuan cadangan baru. Kita tahu bahwa kita berada di energi yang tidak bisa diperbarui, jadi kebutuhan investasi ini perlu selalu continue gitu. Di samping itu juga kita lihat yang driver yang untuk meningkatkan investasi juga adalah harga minyak dunia gitu. Dengan kondisi harga minyak sekarang yang sudah di sekitar $70 per barel ini sebetulnya meningkatkan minat orang untuk investasi lagi gitu ya. Kemudian yang berikutnya yang kita lihat juga demand dari minyak dan gas di dunia gitu. Nah, kita tahu bahwa pandemi sebetulnya mengurangi demand dari minyak dan gas dan otomatis juga akan mempengaruhi dari harga minyak dan juga kegiatan investasi gitu, Pak. Oke, Pak, ini dari DPR yang saya baca bahwa ada usulan untuk target 1 juta barrel per hari ini dibuatkan perpresnya dari SKK Migas, tanggapannya seperti apa, Pak? Kami sangat mendukung, Pak. Jadi dasar kita mencapai 1 juta barrel itu harus ada. Kemudian juga peran dari stakeholder yang lain juga jelas gitu. Sehingga kita mencapai 1 juta barrel itu merupakan suatu tujuan bersama, bukan hanya tujuan dari SKK Migas gitu, Mbak. Iya, kalau kita bisa gali lebih dalam sebenarnya sejauh ini seperti apa sih Pak dukungan, kemudian juga kerjasama antara seluruh stakeholders supaya bisa mencapai target atau tujuan 1 juta barrel per day ini, Pak? Ya, jadi yang pertama kan di dalam industri hulu migas ini kan banyak perizinan-perizinan yang dikeluarkan oleh instansi ataupun badan pemerintah lainnya. Nah, sekarang ini kita sudah mencoba dengan one door service policy di mana kegiatan untuk mendapatkan perizinan itu akan lebih cepat gitu dibandingkan yang terjadi sebelumnya yang sifatnya silo-silo gitu. Yang kedua yang kita lihat juga adalah peran daerah dalam memberikan persetujuan dalam pembebasan lahan, kemudian juga ada izin-izin yang ada di daerah. Kemudian yang berikutnya adalah kebutuhan dari servis penunjang dari kegiatan hulu migas ini yang tersedia gitu. Yang kami alami selama ini adalah kurang tersedianya misalkan rig yang on time untuk melakukan pemboran gitu ya. Nah, itu beberapa hal yang kami dapat bekerja sama dengan stakeholder lainnya. Gitu. Oke, untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, jangan lupa klik link di deskripsi. Install juga aplikasi CNBC Indonesia di App Store maupun di Play Store dan please subscribe ya guys.